Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah mau mengecek semangatnya anak-anak dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, sekali lagi yang belum menjawab Ustazah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, oke, nggak ada yang menyalakan mikrofon. Oke, untuk pembelajaran kali ini Ustazah akan mereview materi tematik PPKN. Ya, waalaikumsalam. Ustazah akan mereview materi PPKN yang ada di buku tematik 1D. Oke, Ustazah punya gambar, sebentar ya. Nah, Ustazah punya gambar ini. Sudah kelihatan? Oke, itu gambar apa ya? Itu gambar simbol-simbol Pancasila. Oke, pinter. Yang tengah itu sila yang pertama. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, good, pinter. Untuk yang sila kedua, gambarnya apa ya? Gambarnya rantai emas. Iya, bunyinya gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak ada yang menyalakan mikrofon. Lalu sila yang ketiga, gambar pohon. Pohon apa ya itu? Itu pohon beringin. Bunyinya apa? Bunyinya Persatuan Indonesia. Untuk sila yang keempat, gambarnya apa? Kepala banteng. Bunyinya gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Untuk sila yang terakhir, bunyinya apa? Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu ada 5. Simbolnya juga ada 5. Sila pertama simbolnya bintang, sila kedua rantai emas, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Pancasila itu termasuk dasar negara Indonesia. Nah, untuk gambar yang kedua ini apa ya? Gambar apa ya? Coba siapa yang tahu? Iya, pintar. Mikrofonnya? Iya, semua. Oke, iya, semuanya mikrofonnya dimatikan. Itu bendera merah putih. Iya, benderanya negara Indonesia itu apa? Merah putih. Oke, untuk gambar yang ketiga ini. Nah, gambar apa itu? Iya, Garuda Pancasila. Tidak ada yang menyalakan mikrofon. Iya, semuanya anak kelas 1 sudah pintar. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu apa? Lambang negara Indonesia. Anak-anak sudah tahu ya? Oke, diingat-ingat bendera. Iya, bendera negara Indonesia itu merah putih, lambangnya Garuda Pancasila, dasar negaranya apa? Pancasila. Oke, itu tadi tentang Pancasila. Sekarang Ustazah mau mereview untuk materi yang kedua, itu tentang sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama tadi apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Simbolnya apa? Simbolnya bintang. Oke, mikrofonnya dimatikan. Nah, iya, bintang. Sikapnya sesuai apa? Ustazah kasih contoh. Yang pertama, berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kamu orang Islam ya berdoa sesuai dengan agamamu. Ada orang yang beragama non-muslim juga
beribadah sesuai dengan agamanya. Sikap kita sebagai sesama manusia harus saling menghargai. Untuk yang kedua, sikap yang sesuai dengan sila yang pertama apa? Bersyukur. Ustazah, bagaimana cara bersyukur? Contohnya, Ustazah punya keluarga. Ustazah bersyukur sudah dikasih keluarga sama Allah. Harus gimana? Harus saling menyayangi, menghargai, dan menghormati. Untuk sikap yang ketiga yaitu beribadah. Nah, beribadah ini kalau orang Islam itu banyak. Contohnya, sholat, mengaji, saling membantu, itu juga termasuk beribadah. Untuk contoh yang keempat yaitu berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu tadi sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu aturan saat makan. Coba anak-anak di rumah dibuka bukunya halaman 26. Coba dibuka halaman 26. Iya, 1D. Halaman 26. Sudah. Nah, di halaman 26 itu ada aturan saat makan. Nah, aturan saat makan di rumahmu sama di rumahnya Ustazah pasti berbeda-beda. Ini yang dicontohkan itu aturan saat makan di keluarganya Nina. Yang pertama apa? Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi Nina sebelum makan itu dia mencuci tangan, sesudah makan juga mencuci tangan. Nah, yang kedua, membantu ibu menyiapkan makanan di meja. Jadi Nina ini sebelum makan dia membantu ibunya membawa makanan dari dapur ke meja makan. Untuk aturan yang ketiga itu berdoa sebelum makan. Jadi Nina sebelum makan berdoa bersama dengan keluarganya. Untuk aturan yang keempat, makan dengan rapi dan tertib. Misalnya, makan tidak sambil berbicara. Makan menggunakan tangan kanan. Oke, itu yang dimaksud dengan makan dengan rapi dan tertib. Oke, untuk materi selanjutnya itu aturan ketika bermain. Siapa yang di sini suka bermain? Coba angkat tangan tanpa menyalakan mikrofon. Iya. Ini nggak pakai halaman ya. Dengarkan Ustazah saja. Siapa yang suka bermain? Angkat tangannya. Oke, anak-anak kelas 1 pasti masih senang bermain. Tapi ketika bermain itu ada aturannya. Apa saja Ustazah? Misalnya yang pertama, meminta izin kepada orang tua. Iya, meminta izin kepada orang tua. Jadi ketika kalian mau bermain harus minta izin dulu sama orang tua kalian, sama ibu atau ayah kalian. Oke, aturan yang kedua, bermain tidak boleh terlalu lama. Nah, kalau bermain itu harus ingat waktu. Anak-anak di rumah juga harus seperti itu ya. Iya, harus tahu waktu. Waktunya bermain itu kapan, waktunya belajar itu kapan. Harus bisa mengatur waktu. Aturan yang ketiga, apa? Berhati-hati ketika di luar rumah. Kalian harus berhati-hati. Misalnya ketika ada orang yang tidak mengenalmu, kamu diajak ke suatu tempat, jangan mau ya. Takutnya apa? Takutnya nanti kalian diculik. Aturan yang keempat apa? Ya, aturan yang keempat, kalau main tidak boleh terlalu jauh. Itu tadi aturan saat bermain. Sekarang aturan ketika di rumah. Contohnya yang pertama, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan rumah itu tugasnya siapa ya? Tugasnya siapa menjaga kebersihan rumah? Tugasnya mama kah? Tugasnya ibu? Menjaga kebersihan rumah itu tugasnya semua anggota keluarga. Jadi tidak hanya
kamu, tidak hanya ayahmu saja atau ibumu saja atau kakakmu saja, tidak hanya kamu atau keluarga-keluargamu, tapi semua anggota keluarga. Oke, aturan yang kedua ketika di rumah, contohnya membantu ibu menyiapkan makanan seperti yang dilakukan oleh Nina. Aturan yang ketiga, bersikap baik dan sopan kepada orang tua. Masih ada yang menyalakan mikrofon itu ya, nanti suaranya Ustazah ketumpuk. Nah, bersikap baik dan sopan kepada orang tua. Karena kita lebih muda, harus sopan, berbicara yang halus, tidak boleh membentak orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Membentak kakak juga tidak boleh karena itu perilaku yang buruk. Oke, untuk aturan yang keempat, contohnya merapikan mainan ketika sudah selesai. Jadi kalian ketika sudah selesai bermain dengan adik harus dirapikan. Ustazah mau satu anak menyebutkan aturan di rumah kalian. Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Ustazah tunjuk aja ya. Oh iya, pinter, cuci tangan sebelum makan. Oke, sekarang untuk materi yang terakhir yaitu kegiatan bersama keluarga. Contohnya apa saja Ustazah? Yang pertama, makan bersama ketika sarapan atau ketika makan malam. Itu contoh kegiatan bersama keluarga. Contoh yang kedua apa? Bersantai. Bersantai di ruang tamu, terus menonton televisi bersama keluarga ketika sore hari. Itu juga termasuk kegiatan bersama keluarga. Untuk kegiatan yang ketiga apa? Kerja bakti dengan keluarga. Ketika hari Minggu kalian kerja bakti, iya bersama keluarga. Ada yang bagian menyapu, ada yang membersihkan kaca, ada yang cuci piring. Nah, seperti itu. Jadi, iya, untuk materi yang Ustazah sampaikan, yang pertama itu apa? Bunyi Pancasila. Yang kedua, sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Yang ketiga, aturan saat makan. Yang keempat, aturan ketika bermain. Yang kelima, aturan ketika di rumah. Yang keenam, kegiatan bersama keluarga. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Nanti ada latihan soal ya, nanti dikerjakan dengan teliti dan jujur. Setelah ini ada Ustazah Sari. Ustazah akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.